Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisto Santania. Saya akan menjelaskan tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Awal mula menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Indonesia juga merupakan daerah pemasaran industri yang strategis bagi Jepang. Jepang menghalang kekuatan pasukan serta mencari dukungan dari bangsa-bangsa Asia. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer AS di Pearl Harbor. Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur. Selanjutnya, Jepang menduduki kota-kota lainnya di Kalimantan. Di 16 Februari, Jepang berhasil menguasai Palembang. Setelah menguasai Palembang, Jepang menyerang Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan Belanda. Batavia atau Jakarta sebagai pusat perkembangan Pulau Jawa berhasil dikuasai Jepang pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah melakukan berbagai pertempuran, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A. Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, hanya untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Selain itu, Jepang menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam melakukan ibadah mengibarkan bendera merah putih yang berdampingan dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo. Jepang justru lebih kejam dalam menjajah bangsa Indonesia. Jepang melakukan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut. Organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang diantaranya Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan Matsumi. Kegiatan yang dilakukan oleh Gerakan Putra memanfaatkan organisasi ini untuk melakukan konsolidasi dengan tokoh-tokoh perjuangan. Pada tahun 1944 dibentuk Jawa Hokokai, Gerakan Kebaktian Jawa. Tujuan pokoknya adalah menggalang dukungan untuk rela berkorban demi pemerintahan Jepang. Jepang menyadari pentingnya mengerahkan rakyat Indonesia untuk membantu perang menghadapi sekutu. Jepang membentuk berbagai organisasi semi-militer. Berikut ini merupakan organisasinya. Seinendan, pemuda prajurit perang usia 14-22 tahun. Funjinkai, himpunan kaum wanita atas 15 tahun untuk terikat dalam latihan semi-militer. Keibodan, barisan pembantu polisi laki-laki berumur 20-25 tahun. Heiho, 1943, organisasi prajurit pembantu tentara Jepang. Peta, pasukan gerilya yang membantu Jepang melawan serangan musuh tiba-tiba. Ramusa tujuannya untuk mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang. Ramusa dikerahkan untuk membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, jembatan, dan sebagainya. Orang-orang Indonesia dipaksa untuk bekerja paksa, tanpa istirahat dan tanpa diberi upah. Jepang mengeksploitasi kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia. Semua yang dilakukan di Indonesia harus menunjang keperluan perang. Usaha perkebunan dan industri harus mendukung keperluan perang seperti tanaman jara untuk minyak pelumas. Rakyat wajib menyerahkan bahan pangan besar-besaran kepada Jepang, memanfaatkan Jawa Hokokai dan instansi-instansi pemerintah lainnya.
Pada bulan Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di dua kota Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, menandai tahap terakhir Perang Dunia Kedua. Setelah mendapatkan persetujuan Britania Raya untuk menjatuhkan senjata tersebut. Setelah kejadian ini, Jepang menyerah dan meninggalkan Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945 tanpa syarat kepada sekutu.